Jangan usah terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, salam dan berkat bagiku. Arti kehadiran-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, amin. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan aman kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Dan kami mau bersyukur pada hari ini, Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Sempurnakan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami duduk diam dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk Bu Yuli dan Pak Kevin. Saya juga buat saudara-saudara sekalian, pernah di schedule waktu itu saya terpaksa batalkan. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya untuk pembatalan waktu itu. Karena apa? Karena keluarga saya mengalami kecelakaan, mobil terbalik, berguling-guling. Jadi karena kondisi yang sangat-sangat mengerikan saat itu, jadi semua pelayanan di Surabaya saat itu saya batalkan begitu banyaknya karena keadaan terpaksa. Dan itu suatu anugerah yang besar sekali karena mereka masih dijagai, dilindungi Tuhan dengan mobil yang sudah hancur remek, sampai petugas ambulan berkata, "Sungguh kalian baik-baik saja?" Iya. Yakin baik-baik saja? Iya, karena 2 hari sebelumnya di tempat yang berdekatan mobil terbalik, 4 orang di dalamnya, 4-empatnya meninggal dunia dalam mirip kejadiannya. Mobilnya terbalik dan hancur. Bahkan mobil itu saya jual kiloan saat itu. Jadi bukan hanya kayu yang dijual kilo, mobil saya jual kilo juga, Pak Kevin. Saya mau mengulang lagi apa yang saya sampaikan semalam di KKL Trosobo dengan begitu banyak mukjizat sebanding dengan serangan setannya. Serangannya itu berlapis-lapis, dari mulai gereja lokal diserang, Bu Yeni dengan Pak Jaya yang ngambil bagian di pelayanan worship leader dan multimedia juga anaknya masuk rumah sakit. Pihak gereja diserang. Saya sendiri mau berangkat, saya ngalami seperti wanita pendarahan, jadi masuk toilet keluar darah semua. Tapi udah berhenti selepas KKR semalam, tadi pagi sudah nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar Tuhan itu yes dan amin. Tapi setan itu juga nggak main-main nih. Sentilannya tak sedikit kena kita, tiba-tiba itu bleeding begitu hebatnya. Dan
Saya nggak berani mandang kalau lagi serangan begitu. Saya lebih baik udah nggak lihat aja dan percaya bahwa darah Yesus cukup melindungi kita. Amin. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini saya bacakan semalam. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita mau bicara pintu. Semalam firman Tuhan ini tidak dikelarkan sama pimpinan Roh Kudus karena ternyata umat yang datang banyak sekali dan dimensinya tuh campur. Beberapa kepercayaan hadir dengan keadaan lumpuh, sakit, ada yang bawa setan datang ke gereja karena ada bawa okultisme. Jadi semalam lawatan Tuhan dahsyat sekali, orang lumpuh berjalan. Tadi saya dapat videonya dari Kojaya, dari suaminya Cien. Tadi ada orang yang juga seluruh tulangnya kaku, nggak bisa gerak. Didoakan saat yang sama tulang-tulangnya lemas lagi, dia bisa nari, bisa lari-lari. Wah, ajaib sekali. Belum lagi yang lumpuh bisa pegang tongkat, yang stroke bisa jalan lepasin semua tongkatnya, kursinya. Jadi kami lihat sesuatu, tapi sayang sekali kru personilnya tidak banyak, nggak kerekam. Karena video di belakang ketutup kepala yang begitu banyak orangnya. Ini seperti pelayanan saya di Malaysia. Di Anglican Church diperkirakan undangan 600 jiwa akan datang, jadi mereka siapkan barak, siapkan tenda. Tiba-tiba hari H yang datang 3.000-an orang. Jadi penuh semua, dan jam 6 mulai ibadah, jam 2 siang sudah penuh gerejanya, udah nggak muat orang. Sampai jendela-jendela begini nih, mereka nonton gantian, ya. Si engkau di bawah, engkau sebelahnya di atas. Setengah jam kemudian turun gantian. Sampai saya itu diminta berkali-kali lagi pujian penyembahan itu cuma muncul ke depan lambai-lambai tangan. Mereka rindu melihat. Jadi seperti Yesus yang waktu ada orang mau ketemu tidak bisa buka itu loh, genteng rumah. Atapnya dibuka masuk. Itu lawatan Tuhannya juga dahsyat sekali. Orang sembuh itu tidak terhitung. Sampai Indonesia waktu saya periksa videonya itu cuma isinya lantai. Jadi kameraman itu pegang video ke bawah. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi setelah saya lihat posisi foto-foto yang masuk. Kameraman itu dari awal ibadah sampai akhir ibadah posisinya begini. Dia dipenuhi Tuhan, dia tidak sanggup, dia nangis. Videonya ditaruh di lantai. Ke cover satu video tapi nggak maksimal. Jadi Tuhan kita itu memang ciamik. Nah, kita bicara hari ini tentang pintu. Jeripaya manusia tidak menambah kesuksesan dan kekayaan. Dunia berkata harus kerja keras banting tulang. Tetapi kitab suci berkata selagi tidur berkat Tuhan dicurahkan. Kita harus bicara tentang pintu hari ini. Mau lewat mana? Pintunya pintu kasih karunia, pintu keberuntungan, atau kita mau lihat pintu dunia. Kita pakai kekuatan kita ikuti semua yang datang dari dunia dengan motivator, dengan motivasi. Mereka yang bergerak di bidang itu juga belum tentu sukses hidupnya. Tapi dia bisa sukseskan perasaan saudara dengan banyak sekali teori-teorinya. Mesti begini, mesti begitu. Kita pulang dengan semangat. Sedangkan mereka dapat uang sesudah mengajari kita. Tapi mereka tidak pernah praktekin hal yang sama. Kenapa? Kalau praktek ngapain dijual ke saudara? Dia bisa lebih kaya raya. Jadi kita bisa melihat dunia ini pergolakannya beda dengan firman. Saya mau tunjukkan 3 hal supaya waktunya efektif. Melihat pintu Tuhan itu seperti apa. Yuk kita lihat bagian yang pertama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini pintu kasih. Anak cewek kita tidak usah repot-repot. Kenapa? Papa mamanya udah berkorban nyiapin semua. Anak-anak kita, kusut rambutnya, tidak usah pusing. Samponya bagus, ke salonnya pilih yang dia suka. Demikian juga kita sebenarnya hidup di dunia ini. Yesus berkata, aku Bapa yang baik. Kalau kita datang lewat pintu Dia akan jamin hidup kita, Dia pelihara hidup kita. Ada banyak kali kita didoktrinasi, hidup ini susah kalau nggak punya duit. Makanya kita hidup akhirnya isinya
UUD semua pikirannya. Ujung-ujungnya duit, ya. Duit. Akhirnya foto juga pakai jurus duit, ya kan? Di Jombang rujak cingur ini. Kalau di Surabaya lontong balap. Kita terdoktrinasi. Akhirnya ketika kita pengen cepet kaya, nggak bisa dengan jerih payah kita, karena 1 tahun dan 12 bulan tambah 1 kali gaji, setahun cuma 13 gaji, tambah THR 14 gaji. Kita nggak bisa nih kayak gini. Mulailah setan menari-nari di pikiran kita. Kita mulai melihat ada kesempatan, ada celah. Akhirnya apa? Korupsi, maling, nyuri, manipulasi. Kenapa? Karena pikirannya sudah diberi hal-hal yang jahat. Setan sudah menjatuhkan Hawa pada mulanya itu dengan membalikkan firman. Sekarang dunia ini terbalik enggak? Berapa banyak kita lihat di dunia ini pria pakai bando berkucir. Dan berapa banyak kita lihat di medsos hari ini kaum wanita ada telurnya di tangannya. Gagah banget binaraga, kan terbalik hari ini. Kita melihat situasi yang kok beda gitu. Karena itu Tuhan berkata pintu kasih. Masuki pintu ini, hidup kita mestinya nggak akan pernah sama. Tapi kadang kita cuma firman ini, kita duduk sebentar dengan firman, wah kerjaan banyak, bisnis banyak. Kita lupa bahwa berkat Tuhan yang menambah kekayaan. Jerih payah manusia tidak menambah kekayaan. Buktiin dong Pak Johan, apa buktinya? Buktinya 3 tahun ini, semasa pandemi COVID-19 ini, tsunami keuangan melanda dunia. Mulai dari Jiwasraya. Kemudian ya kasus-kasus yang sekarang yang namanya investasi bodong, ya kan? Belum lagi koperasi bodong. Saya baru dapat cerita kemarin ada emak-emak yang dari Kalimantan masuk ke, kalau nggak keliru, Indosuria ya. 100 M dimasukin. Kalau kita mah 1 ember aja berat, dia 100 M. Dimasukin 100 M, 1 bulan dapat 1%, berarti 1 bulan dapat M. Masuk bulan kedua, lenyap kasus. Dia berdoa, dia bilang gini, tolong dong jangan dulu duitku bisa hilang ini. Nggak ada di dalam hidup ini kita bisa menahan badai kecuali Yesus. Dapat 1 M hilang, 99 M. Apakah ini kitab suci yang dicari tinggalin 99 demi 1 M? Ini salah tafsir ya. Ini keliru ilmunya. Justru terbalik, harusnya lepas 1 M dapat 99 M. Kalau ini terbalik, makanya orang dunia itu isinya terbalik dengan anak Tuhan. Saya tadi pagi kamar hotel saya diketok. Ya, sarapan pagi Pak. Terima kasih, saya angkat. Kok berat ya. Sekali saya buka ada 2 box. 2 box. Saya kaget kenapa bisa 2, kemarin kok cuma 1. Ya sudah, saya bersyukur, saya nikmati sarapannya. 1 saya nggak ngerti. Tapi tadi saya kontak Mas Agus ya. Dia sedang bagus-bagusnya tadi. Ternyata dia lagi di Galaxy Mall. Lagi menjelajahi seisi dunia ini dengan pekerjaan, dengan fokus titipan gawean. Pak Pendeta nungguin dia udah 1 jam lebih nggak muncul-muncul. Puji Tuhan, saya termasuk orang yang swabar banget. Kasih saya itu besar karena pintunya kecil. Jadi setan nggak gampang masuk. Nggak di apa-apain. Saya sudah kirim screenshot ke Bu Yeni, saya kirim ke Jakarta juga ke Bu Angel, ikut radar. Takutnya di sini diganggu setan, kan di sana masih kebuka satelitnya. Ada dikirim ke Bu Reni jangan-jangan. Coba diperiksa. Biasanya Bu Angel radarnya cepat mengantisipasi serangan setan. Jadi Bu Yeni bilang ini, Pak Johan makan dulu Makan apa ya? Saya di lobi kok, mau makan, pesan kan lama ini. Roh Kudus ngomong saya tadi, bukankah di kamarmu masih ada 1 bungkus? Oh iya, saya naik ke atas. Yang sarapan pagi saya ala Eropa, jadi makan roti tadi pagi. Siang ini saya makan ala Indonesia, mie keriting. Lengkap sudah. Jadi nggak usah khawatir, ini saya berdiri lagi dalam keadaan posisi kenyang kok. Nggak usah khawatir. Pintu kasih itu cukup buat kita. Amin.
Mas Agus dengan santai ketemu saya dan dia berkata, wah sorry telat ya. Saya bilang enggak apa-apa, nyantai aja. Dunia ini kan belum habis, belum berakhir kok. Ya kan? Tuh yang punya perusahaan juga santai sama Tuhan. Ngapain karyawan pusing-pusing? Bersama Yesus isinya santai, tapi diberkati. Itu yang penting. Loh, sampai yang ketawa. Suatu hari saya sampai di Bangka, saya KKR. Lalu ada satu pria yang ternyata masih garis rumpun keluarga jauh dari saya. Dia berkata, Ko Johan, KKR ini, wes pakai mobil gue. Kasihin 2 mobil. Saya begitu lihat, waduh, utang budi saya baru kenal begini. Saya enggak mau, saya bilang, Tuhan kembaliin berkatnya. Lalu selesai KKR, kami di pantai lagi mau makan siang. Roh Tuhan menghigapi saya. Lalu saya berkata, dengar pesan Tuhan. Demikian Tuhan berfirman, dari sebelah timur akan datang berkat bagimu. Terima berkat ini. Wah, terima kasih Tuhan. Orang kalau lagi nggak ada duit, terima kasihnya ketok banget. Betul nggak sih? Kalau lagi diberkati itu terima kasihnya kecil loh, gitu, semangatnya. Makasih Tuhan. Saya balik Jakarta dalam hitungan 2-3 bulan. Dari sebelah timur kebuka pintu. Ada orang cari distributor untuk pupuk. Dia dapat. Udah begitu dia dapat. Dia telepon saya, Ko Johan ada acara KKR di mana? Waktu itu saya kalau nggak keliru mau ke Manado. Saya transfer kok. Saya begitu lihat dia transfer. Lu orang susah bisa transfer 60 juta. Ini bukan susah lagi ini. Ini sudah Susi Susanti. Sudah cukup dipakai. Berkatnya masuk. Setelah dia transfer, Tuhan ngomong sama saya lagi. Nah, orang ini hatinya besar. Kasihnya besar. Ku perluas berkatnya. 3 bulan kemudian datang dari Singapura. Datang dari negara lain ke dia. Enggak macem-macem. Cuma mau beli tai tima. Selek gitu loh. Tai tima. Kan di Bangka nggak terpakai nih kotoran-kotoran timah yang bekas-bekas. Ada orang mau ngumpuli, berapapun mau diambil. Jadi dia dapat berkat durian runtuh, bukan duren loh, durian. Kalau duren itu duda keren. Ini durian, ya jangan salah. Kalau saya ini masih duren, sisa beberapa minggu lagi udah nggak ada lagi durennya. Ya, jadi harus tahu bedanya. Jadi berkati luar biasa. Tiba-tiba, kok tolong ke rumahku. Rumah yang mana? Rumah baru kok. Kapan beli? Aku nggak sempat lapor Ko Johan. Mampir ya kok, tolong berkati gitu ya. Dia beli rumah nggak jauh dari rumah saya, nilai berapa miliar rupiah. Kemudian ada Alphard, anaknya sekolah. Saya kaget kok, hitungan sebentar kalau Tuhan mau memberkati lewat jalan pintu kasih. Kita sambung ya cerita kesaksian ini ya. Lihat pintu kedua dulu supaya waktunya efektif. Kita lihat pintu yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sama-sama, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Katakan, lihat kiri kananmu, lihat kiri kananmu, lihat kiri kananmu, tunjuk jari Nabi nih. Gini nih. Gini nih, ya. Dikatakan kitab suci, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sama-sama kuncinya gini, kuncinya jempol. Sebab ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini pintu perkenanan hidup. Jangan tidurnya terlalu banyak sebelum mencapai perkenanan Tuhan. Kalau tidur dalam perkenanan Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Saya di Surabaya kemarin saya ngalami pendarahan, salah satunya memang KKR Trosobo. Tapi satu sisi yang lain, sebenarnya saya lagi berhadapan dengan dukun di Jombang. Ada anak-anak Tuhan yang baru kenal, saya baru ketemu sekali. Langsung main air mata. Saya begitu periksa, ada magicnya. Saya lihat, ada di dunia perhutanan tuh ada gondolnya, ya, ada wewe-nya yang gelantung-gelantung di hutan-hutan itu loh, ya, ada gondol wewe namanya, yang kayak monyet itu loh, hitam-hitam gitu loh, suka ganggu rumah tangga orang, dan itu pakai magic, cukup lumayan. Tapi saya berkata ini magicnya masih
tahap rendah. Karena saya pernah membereskan seorang pria dengan 3 dukun besar yang sekali, tolong dong, tolongin saudaraku. Sekali kata tolong itu saya pendarahan 1 bulan. Jadi mestinya saya pakai pempes saat itu. Tiap hari pendarahan itu. Saya nggak ke dokter juga karena saya tahu itu bukan menstruasi, karena saya laki-laki nggak mungkin. Ke dokter juga percuma karena ini suatu keadaan mistik ya. Jadi saya bereskan 1 bulan, saya berangkatkan dia pulang ke keluarganya ke luar negeri. Hari tengah malam saya berangkatkan, langsung hari yang sama berhenti total sampai hari ini. Baru semalam kejadian lagi, keluar lagi, ada perkaranya. Lalu saya bilang sama ibu businesswoman ini, saya bilang gini, suamimu suruh ketemu saya. Nggak akan mau Pak Pendeta. Percaya. Nggak percaya Pak Johan, percaya firman. Percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Pak Johan lakukan. Percaya aja. Gimana caranya Pak Johan? Saya kirim beberapa video dengan beberapa gambar dan 1-2 kalimat. Suamimu pasti akan mau ketemu Pak Johan. Percaya? Siapa yang ngerti? Lalu saya berkata waktunya sisa 3 hari selesai. Kalau 3 hari nggak selesai, tunggu saya datang berikutnya. Kapan? Maranatha. Saya nggak tahu saya datang kapan. Karena saya datang ke kota ini selalu dalam keadaan diutus. Seperti hari ini kita ketemu. Tadi pagi dia kontak staf saya Bu Angel. Dia berkata, wow, yang Pak Johan ngomong itu kejadian. Suami saya mau ketemu Pak Johan. Keren nggak? Keren. Karena saya memang lagi di Duren. Sudah keren. Keren nggak? Dan saya mesti beresin yang kerjaan begini. Yang di kota ini tidak populer. Dikasih saya sama Tuhan ngurusin semua. Saya heran. Saya salah apa atas kota Surabaya ini? Saya difitnah sana, diomongin sini. Tunjuki saya rugiin siapa. Kalau saya rugi saya ganti 100 kali lipat. Kalau saya ada ambil uang umat atau ada curi uang umat. Kalau saya bisa tunjukkan sisi kota ini saya berkati. Sampai urusan kejahatan di rumah Tuhan saya nabur. Mobil saya jual untuk pelayanan. Tidak ada saya rugikan Surabaya ini. Kenapa umat Tuhan kok gampang banget denger roh-roh kepahitan, fitnahan. Nah, saya jawab kemarin di 11 tahun, kenapa saya menduda, kenapa saya tidak kawin, kenapa saya tolong orang, saya bawa pulang, kenapa saya nggak bawa keluar atau apa. Saya jawab terbuka. Dan hari ini konsekuensi nasar, saya mesti melepaskan duren. Jadi saya tidak akan jadi duren lagi per 28 Agustus 2022. Saya akan ganti profesi. Jadi Johan Duren nanti akan jadi Dr. Johan. Saya lepaskan semua. Kenapa? Karena Tuhan tutup nasar saya. Anak saya tiba-tiba berkata, anak-anak, Pak, Papa nikah aja. Kami ini akan kemana-mana, akan berkarir, akan berkeluarga. Papa tambah usia, Papa nikah aja. Kaget gak? Kaget, karena tanya, nikahnya sama siapa? Ya kan? Tolong kasih tahu saya, ya. Bapak, ibu, tolong dong kalau ada yang mau, ya, beritahukan aku. Saya difitnah, nggak karu-karuan. Lalu saya tanya, anak-anak saya bilang, Papa mau cari siapa? Ya, udah kawin sama tante aja. Nasar saya adalah yang ketiga, anak-anak saya yang menunjuk, dan yang ditunjuk anak-anak adalah Tuhan yang memilih. Saya harus konsekuen. Izin Bu Yuli, Pak Kevin, saya akan taruh undangan 1 untuk semua. Ya, 1 for all for one. Seru kan? Seru loh. Kenapa? Karena ini firman. Inilah pintu perkenanan hidup itu. Ketika sudah mencapai keemasan dari pria yang kasih saya pakai 2 mobilnya ini. Satu hari istrinya nangis-nangis. Kemudian dia telepon, Ko Johan, aku kirim tiket. Tolong kami. Jadi saya berangkat ke kotanya, kota kelahiran mereka. Begitu sampai dipilihin satu tempat di hotel VIP. Gede banget. Ruang tamunya segede ruangan ini, ada kamar dalamnya lagi. Saya berangkat seorang diri, saya bingung mau ngapain di kamar sebesar itu. Emang mau main sepak bola sendiri. Saya bukan hamba Tuhan yang cari-cari seperti itu. Saya tidak bangga dengan fasilitas. Saya hamba Tuhan yang bergerak dalam kasih. Jadi kemudian sore dia datang dengan istrinya. Dia nangis-nangis. Dia berkata, tolong kami. Tolong. Dia nangis-nangis. Dia berantem berdua di kamar depan. Wah, berantem. Dan saya kalau dengar orang berantem, saya pergi. Saya nggak suka lihat orang berantem. Kalau orang nangis, saya suka.
Kenapa? Biasa ada berkatnya kalau orang nangis. Kalau orang nangis saya senang ngelihat. Kenapa? Habis tangisan pertobatan ada berkat Tuhan. Biasanya pintu perkenanan Tuhan itu munculnya dari air mata. Makanya di tata Bapa tuh ada aliran air yang bening, itu air mata. Air pertobatan kita ngalir di tata Bapa. Dia berantem. Saya nggak tahan lagi ketika dia berantem. Entah gimana hotel semewah itu ada ember gitu loh. Saya masuk kamar mandi, saya ambil ember. Saudara berpikir saya akan siram mereka berdua, bukan? Saya bukan hamba Tuhan sesadis itu, saudara. Jadi saya begitu pegang ember, saya bingung mau ngapain ini ember. Kok tiba-tiba digerak pegang ember. Tuhan berkata, lepasin dia dari ikatan narkoba. Jadi saya taruh embel, dia lagi berantem di diam. Saya langsung tumpang tangan. Demi nama Yesus, roh narkoba keluar. Keluar darah segar, keluar darah banyak sekali. Saya terkejut. Istrinya yang tadi berantem langsung melukin. Aduh. Ternyata darah Yesus menghentikan pertengkaran suami istri. Amin. Selesai. Makin diberkati, makin kaya raya rupanya. Manusia makin kaya, kitab suci berkata, jangan hati melekat padanya. Kalau kamu melekat, nanti datang segala bentuk belalang pelahap, belalang pengeriap, belalang pekuncup, datang roh penggoda, datang gondol wewe. Gara-gara semua ini, Tuhan cemburu, pintunya ketutup lagi, habis itu. Habis nggak? Habis. Dia nggak pernah lagi berkata, Tuhan pelayanan di mana nggak ada. Ketika saya nabur Surabaya dia nggak ada. Harusnya dia ada di sama saya. Saya jual mobil, saya tabur ke kota ini. Saudara berpikir bom nggak meledak di sini ini hanya kebetulan bomnya nggak meledak. Pak Johan sudah bayar harga untuk kota ini, diam-diam nginjil, diam-diam berdoa. Pajero putih saya semai untuk kota ini. Dan bencana yang ada di gereja Tuhan terjadi pelecehan anak-anak. Saudara pikir terjadi gitu. Pak Johan sudah doa dan 1 tahun saya berdiam diri di Jakarta khusus doa Surabaya sesudah nginjil di kota ini. Gak ada siapa-siapa bersama saya dan sampai hari ini seperti Yerusalem kota ini sama saya kok kayak ada roh-roh yang benci sama saya. Padahal saya tidak pernah curi apa-apa. Tidak ada anak gadis yang di sini saya kedip-kedip mata. Ya kan? Tidak pernah saya minta-minta loh. Kemarin ada yang ngomong, pelayanan minta-minta orang itu. Pak Johan sampai usia begini, saya belum pernah minta sesen pun sama siapapun. Saya berangkat beli tiket sendiri. Tidur saya nggak pernah nunggu tidur apa. Nanti Tuhan nyediain, nggak ada ya saya tidur ala kadarnya. Ala kadarnya bersama Tuhan, enak. Karena apa? Banyak bonus. Saya tidur 1 hari di wilayah Ngagel sih? Ngagel ya? Enggak, bukan di guest house. Saya tidur di hotel deket-deket situ. Malam-malam ada yang garuk-garuk kaki saya. Gerayangi kaki saya. Kebetulan saya kan duda ya. Digerayangi kok enak rasanya. Tapi lama-lama kok kayak ada kuku nyengkrem-nyengkrem. Nggak enak gitu loh. Saya tuh lagi habis KKR dari Jombang pulang. Saya capek banget. Akhirnya saya marah malam itu. Saya bilang jangan ganggu saya loh. Saya ini mau tidur. Saya ini abdi Allah. Gitu. Pergi dia. 1 jam balik lagi. Dia main jempolnya kali ini. Dipelintir-pelintir. Saya bilang, wah ini luar biasa ini. Dimain-mainin alus-alus, geli-geli kita tidur. Wah, saya kesel malam itu. Karena saya mau tidur diganggu begitu. Akhirnya saya cari. Saya berkata, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Roh Kudus bilang, aku besertamu nak. Jadi Tuhan tuh cuma mau lihat kesabaran saya tuh levelnya di mana. Lalu saya tanya, apa yang harus kubuat kepada si centil ini Tuhan? Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Saya cepat bangun cari. Tidak ada apa-apa Tuhan. Nah, saya ini kemana-mana selalu dibekali minyak tawon. Karena kulit saya ini sama nyamuk nggak akur. Digigit sedikit bentol. Tuhan bilang, itu minyak tawon Tuhan. Sudah, angkat dan perciki. Saya angkat dalam nama Yesus. Minyak tawon loh. Tak percik, mungkin dia kepedesan si centil. Dia pergi sampai pagi. Dia pergi langsung. Tuhan kasih saya tidur nyenyak. Bagian yang ketiga, saudara harus ingat waktunya terbatas. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sama-sama.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini pintu ketiga, kita akan belajar pada bagian ini terakhir, nanti kita sambung kesempatannya akan datang. Pintu firman, pintu keberuntungan hidup. Cara tercepat untuk mencapai kelimpahan Tuhan Yesus adalah jadilah pelaku firman. Kalau kita tidak melaku firman, yang kita simpan, kita tumpuk, itu sekejap habis diambil belalang, diambil penyakit, atau ditipu oleh setan-setan duniawi. Sekejap habis. Tapi kalau kita jadi pelaku firman, semua hal dalam hidup kita ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Saya lihat, kita sambung kesaksian penutup tadi. Sesudah saya lepaskan, hilang. Dan saya bukan hamba Tuhan yang kalau udah tolong orang, udah berkati orang kemudian bilang, kamu ini, saya enggak, saudara, saya enggak ada sama sekali. Bagi saya, kalau saya sudah bimbing orang, sudah selesai, mereka sudah hidup makmur, diberkati, hidup bahagia, saya tidak akan ada di sisi mereka, tapi lagi susah saya dampingin. Anak-anak rohani saya sekarang adalah anak-anak rohani yang dipakai di kelasnya. Kalau saudara nanti ke Jakarta, ada satu kafe di Senopati, satu minuman loh, satu botol begini. Berapa kira-kira wine satu botolnya? Coba kita lihat, saudara orang Surabaya ini seperti apa soal dunia wine. Berapa satu botol wine ini? Siapa yang suka minum wine anggur? Berapa kira-kira sebotol? Mereknya Aqua. Berapa kira-kira aja? 100.000. 100 rupiah, murah bener. 1 juta. 300 juta. Oh, 300.000. Ada lagi? Ini entar lagi Bu Yuli sama Pak Calvin mau bagi anggur loh. Salah nebak, dapatnya anggur cap orang tua. Cukup buat menghilangkan tolak angin aja ini. Berapa nilainya? Anak rohani saya dari uang 1 juta saya bimbing hari ini di kafenya bisa jual anggur yang rata-rata di atas 175 juta per botol. Apakah Pak Johan datang dan berkata, aku mau coba anggurnya? Saya nggak mau. Saya takut ketagihan, repot. Lagian juga saya nggak akan masuki dunia-dunia seperti itu. Bagi saya itu bukan bagian saya. Jadi ketika mereka sudah mencapai ke puncak keemasannya, dia lupa dan kemudian dia mulai mengandalkan manusia. Aku temannya bintang lah, ya. Ternyata yang ngancurin juga dunianya bintang. Sekejap habis. Gak sisa yang dia timbun sama bertahun-tahun. Tahun lalu saya disuruh Tuhan pulang untuk memberkati tanah kelahiran. Saya pergi ke panti asuhan, panti jompo. Saya bagi berkat titipan Tuhan cukup besar. Saya bawa ada 40 juta, saya pergi bawa berkat. Saya ketemu dia di meja makan. Dulu kalau ketemu Ko Johan tuh nggak ada seri kalau mau makan apa. Hari itu saya lihat dia, saya sengaja menunggu. Saya lihat dia buat apa. Dia pesen makanan yang saya sudah lihat. Dia kembali seperti yang dulu. Terbatas. Kesusahannya kelihatan dan naik motor kemana-mana. Alphardnya hilang, mobilnya begitu banyak hilang. Lalu saya melihat suatu penampakan Tuhan. Dia ditinggal oleh dunia. Dan Tuhan mau ambil dia. Lalu saya berkata, ingat pesan firman Tuhan ini. Karena engkau lalai. Kau tidak jaga berkat Tuhan. Dunia hancurkan hidupmu. Sekarang Tuhan, tetap Tuhan yang setia, Bapak yang baik. Dia beri mukjizat. Ternyata istrinya yang sudah potong di dalam, tiba-tiba hamil keluar anak gadis kecil. Jadi dia setiap lihat gadis kecil itu, dia jaga hidupnya dan sudah bebas narkoba. Tuhan mau pakai dia. Nah, di kota ini, Tuhan suruh saya ngurusi para pengusaha yang sudah mau bangkrut, mau mati, mau bunuh diri. Saya bilang sama Tuhan, mendingan ngurusin orang susah yang sudah susah. Betul enggak? Orang susah yang sudah susah, enak. Dikasih apapun makan, diterima. Tapi yang pernah kaya, yang pernah enak, jadi susah, gampang gak diurus. Dikasih minum aqua, dia belum tentu mau. Dia bisa minumnya wine. Ya kan? Jadi saya bilang sama Tuhan, saya belum memulai pelayanan di kota ini untuk datang sebulan sekali. Wah, serangannya tadi saya udah tarik pemetaan. Rupanya masa saya difitnah dulu, ada beberapa oknum-oknum yang punya pelayanan, persekutuan semacam itu, lihat pelayanan saya bersinar dan tolong banyak orang, mereka ketakutan. Kenapa? Karena saya ini warnanya beda sendiri. Karunia, mukjizat,
ketulusan, keteladanan hidup, ketulusan transparannya, saya punya semua. Mereka nggak bisa terima. Mereka ketakutan, jadi mulai kirim gosip, fitnah, omongan. Saya nggak pernah culik umat Tuhan loh. Bisa lihat khotbah saya selalu kembalikan umat ke gerejanya masing-masing. Saya tidak pernah ikat satu orang pun ikut Pak Johan atau jadi budak Pak Johan, nggak pernah. Semua saya kembalikan ke Yesus. Jadi seluruh kota Surabaya harus tahu Pak Johan datang itu karena Yesus, bukan karena siapa-siapa. Jadi saya punya ketulusan seperti itu. Saya mau tolong orang, saya nggak peduli dia kaya miskin, yang mau mati nggak mati, yang sekarat, yang 20 tahun lebih nggak bisa mati, saya tolong semua. Apakah saya habis itu terima satu Alphard? Enggak, saudara. Saya terima malah dijauhi, dibenci. Padahal waktu minta tolong saya berdarah-darah nolongin. Apakah saya tersakiti? Enggak. Yesus bilang, mereka bukan membenci kamu nak, mereka membenci aku. Jadi saya merasa imago de Yesus dalam hidup saya sudah masuki pintunya. Saya enggak perlu khawatir. Amin. 28 Agustus 2022 ini, saya melepaskan masa hidup saya karena nasar. Apakah saya khawatir dan takut? Beriringan semua hidup ini. Saudara duduk tenang sini, nggak ada beban. Pak Johan mesti mikirin bayar somai, sewa gedung, baju pengantin, cincin kawin belum ada. Sudah gitu 4 Agustus saya wisuda doktoral lagi. Saya mesti bayar uang kuliah, uang ujian, uang tiket, uang hotel. Berurut-urut semuanya. Apakah saya jadi khawatir? Apakah nampak muka saya khawatir? Enggak. Kenapa enggak? Karena kita sudah masuk di pintu Yesus. Barang siapa memberi, dia akan diberi. Barang siapa punya, dia akan diberi. Supaya apa? Supaya Tuhan jadi saksi di hidupnya. Kamu tahan semua berkat di hidupmu buat apa? Saya pernah dikasih orang pester. Diminta. Kenapa? Saya pernah mendoakan seorang pria yang pergi pulang dari Jakarta ke Bali, bawa cem-ceman loh. Istri sama anak putri kecilnya di belakang, dia sama cem-cemannya di depan. Saya pikir dunia ini udah gila. Kenapa? Kok bisa semobil gitu loh. Bebek gombelnya duduk di porsi teramat di depan. Pergi sampai ke Bali lagi, ya. Sampai Bali pulang. Anak istrinya di belakang nyanyi lagu gereja. Dia berdua nggak tahu nyanyi lagu apa di depan. Tapi yang pasti Tuhan kirim tembakan. Tuar, banyak pecah, putar-putar masuk ke jurang. Masuk ke jurang, tulangnya patah semua. Dan perempuan Wewek Gombel patah juga tulangnya. Kita berhenti sini aja, kayaknya udah lewat jam ini. Oh nggak apa-apa loh, bukan saya pemilik perusahaan loh. Beruntung loh. Beruntung, kasih lihat jempol ke bos loh. Kasih jempol ke bos Beruntung saudara, lihat cinta Tuhan nih. Gak apa-apa, gak apa-apa 2-3 jam biar malaikat yang ngurusi urusan kerjaannya. Amin. Begitu lihat pria ini tulangnya patah, darahnya isinya racun narkoba semua. Dan dia pergi itu gondol wewek, tinggal istri anaknya. Istri anaknya tidak terlalu parah, bengkak, jahitan, selesai. Lalu dia berkata gini, aku ingat pesan Pastor Johan. Suatu hari pertobatan itu ditandai mendekati kematian. Dia telepon saya. Dia hubungi istri saya waktu itu. Dia berkata gini, sudah kejadian Pak. Tolong saya Pak. Malam-malam saya berangkat ke rumah sakit Mitra di daerah Bekasi sama istri. Saya sampai ke sana, saya lihat istrinya. Saya tanya, kamu masih cinta sama dia? Maksud saya kalau enggak udah mati aja sekalian, beres urusannya. Gak usah repot-repot. Setuju enggak? Setuju kan? Soalnya kalau lagi nyakitin istrinya tuh, anak saudaranya mukul istri di depan anak loh. Makanya saya tahu cerita, maka saya bilang, sungguh-sungguh masih cinta. Dia nyanyi lagi, ternyata aku masih cinta. Waduh, saya bilang, nyanyi gitu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Tiba-tiba tangan saya itu keluar minyak. Minyak urapan tuh netes di tangan saya, tes. Saya tahu itu hari penentuan, mau biarkan dia mati atau diselamatkan. Jadi, saya tanya sekali lagi. Soalnya saya tuh, yakin gak ini? Gitu loh. Saya tanya sungguh-sungguh. Kamu sungguh-sungguh masih mau? Suami saya Pak, aku cinta Pak. Ku cinta kau sampai mati. Bukan ku cinta loh, kucing. Ku cinta kau, kucing berantem sampai mati. Oke, saya bilang, kalau gitu saya beresin. Saya masuk sendiri ke dalam. Tek.
tek, itu netes di tangan saya minyaknya. Itu hari saya bangkitin orang mati. Nggak sadar lagi, patah semua, racun semua. Saya tumpang tangan. Saya berkata, demi nama Yesus, sesuai iman istrimu, dia masih cinta, engkau boleh hidup lagi. Tulangnya nyambung, tak. Bangkit, hidup lagi. Saya pergi tinggal. Dalam 3 hari sembuh total. Nggak usah tepuk tangan, belum berakhir. Belum berakhir. Karena itu nyangkut pelayanan hidup saya. Kenapa? Sesudah dia sembuh, suatu hari dia udah bahagia, jalan berdua, saya nggak ikut campur. Dia berantem. Inilah nggak enaknya jadi pendeta. Ngisinya ngusir setan, ngurusin orang mati, cerai, berantem, dan nggak ada waktunya. Begitu dia happy, dia nggak inget kita. Dia telepon, dia bawa nama saya, dia berantem. Lalu saya bilang ini, tolong kalau berantem sama istri, ya suami istri kalau berantem jangan libatkan Pak Johan. Saya kan nggak ada di situ gitu loh. Saya tarik diri. Sudah sejak hari itu berantem. Ternyata ini yang mati hidup lagi. Jatuh cinta juga sama janda. Ya, emang janda di akhir zaman ini masalahnya banyak. Bagaimana hidup seperti ini dia? Nggak salahkan juga karena wanita terlalu banyak, akhirnya pria laku di mana-mana. Ditambah lagi banyak kaum pria yang merubah dirinya jadi wanita, maka akhirnya pria di akhir zaman makin langka. Jagai suamimu baik-baik, ikat jangan sampai hilang dalam hidup. Dan luar biasa, jandanya janda sugih, bisnis woman kaya, punya rumah besar di area utara Jakarta. Istrinya nggak mau kalah, beli rumah hadap-hadapan. Saya bilang sama Tuhan, kacaunya dunia ini. Dan saat itu saya seperti Nabi Samuel. Saat itu saya nangis sama Tuhan, ngerasain hati Tuhan, dan saya bilang, mulai hari ini jangan suruh aku bangkitkan siapapun lagi yang sudah seharusnya mati. Mulai hari ini hambamu ini kalau tumpang tangan layak hidup harus tobat, kalau enggak mati sekalian. Maka kalau saya doa orang, saudara harus tahu konsekuensinya. Yang hidup bisa mati, yang bertobat hidup lagi. Dan itu terjadi di mana-mana hari ini. Sungguh, saya lagi ketemu orang tiba-tiba, wah selesai. Maka saya kebetulan Pak RW hari ini. Kalau saudara datang ke Kelapa Gading, ketemu nanti pas 28 Agustus, beberapa yang LMK ketuanya tanya, itu siapa yang kawin? Dia pasti bilang, pendeta kematian. Ditakuti banget saya di dalam hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa kok nggak ada pertobatannya. Sama kayak kota ini. Saya nelongso, kemarin hari ini saya lihat langit Surabaya. Saya bilang sama Tuhan, aku kuat nggak pikul salib ini. Aku nggak mau lagi berkorban. Anak-anakku udah begitu banyak berkorban sampai nggak punya mobil demi kota ini. Sekarang kalau harus berkorban lagi untuk nanggung anak-anakmu, semua pengusaha yang sudah bangkrut, hancur, bunuh diri, mau mati, tolong mereka untuk rise up lagi. Aku nggak mau sendiri, Tuhan, saya bilang. Berat salib ini untuk seorang Johan. Kalau engkau mau, engkau harus utus orang-orang setiawan, orang-orang yang punya di kota ini, ikut andil pelayanan ini. Kalau enggak, jangan Tuhan, jangan utus aku, utuslah dia Tuhan. Dia langsung ini, ayo puyeng aku. Ya, kenapa? Saya berkata yang berat-berat kena saya semua, saudara. Tapi saya tetap punya hati karena saya masuk jalur kasih. Mestinya saya bawa buku buat saudara beberapa, tapi kemarin ditabur di Trosobo, sisa beberapa. Nanti saya titip Bu Yuli aja. Saudara, ada buku-buku yang saya tulis, buku itu menghabiskan banyak sekali laptop yang hancur. Kenapa? Setan tidak suka. Jadi sekali lagi, ini pintu. Saudara harus keluar masuk dari pintu Yesus. Pintu Yesus itu adanya dari mana? Kalau di perusahaan dari pimpinan, dari pemilik. Kalau pemilik tidak dikenan Tuhan, saudara mau sehebat apapun kerja, tetap gajinya nggak naik. Ya kan? Saudara mau jeripaya seperti apapun, kalau pimpinan, kalau pemilik perusahaan tidak dikenan Tuhan, perusahaannya nggak maju-maju. Jadi kesempatan ini mohon izin saya doakan pimpinan dan pemilik aja. Setuju? Yang nggak setuju silakan keluar dulu. Mewakili aspirasi pemilik perusahaan. Enggak lah, ini bercanda, udah siang nih soalnya. Jangan sampai ngantuk-ngantuk. Saya pegang perusahaan karyawan yang terbanyak hanya 300 orang waktu itu. Ngurus manusia nggak gampang. Lebih nggak gampang lagi ngurus orang gereja ternyata. Sungguh. Tapi kota ini, saya jatuh cinta sama Surabaya terus terang. Sejak saya mendarat, beberapa orang besar Surabaya meninggal, ada andil saya untuk bawa mereka buka kemuliaan pintu surganya. Saya lihat ada di YouTube kalau mau nonton Father's Miracle Ministry, itu saya.
pelayanan di YouTube itu. Kota ini unik dan Tuhan pesan khusus. Kalau hamba Tuhan, kalau kota ini kekristenan hancur, revival cuma mimpi. Kota-kota lain akan hancur. Kalau kota ini rise up dalam pertobatan kembali ke semula-mula, doa kita selama ini ingin tuai revival itu terjadi. Kenapa? Karena kita dibuai dengan kepalsuan. Ada saudara-saudara seiman lahir dari seberang, kita pelukan, kita masuk, kita gilir ke gereja. Akhirnya apa? Jatuhnya ke duit, jatuhnya kawin lagi, ya. Ngartis bohongan di mimbar, habis itu besok selingkuh lagi. Sudah waktunya kita masuk pintu Yesus yang benar. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya doakan keluarga aja ya. Setuju ya? Nanti saya datang berikutnya, saya khusus buat saudara. Kita ibadah lebih panjang waktunya. Karena sebentar sore saya ada KKR di Alika Church. Iya, ada pesan sponsor di sana, dikatakan tolong Pak Johan artakol aja. Saya sih ngikuti Tuhan, gak ngikuti tawaran kopi mengopi. Bu Reni bilang, Pak Johan udah lama gak mau doain orang. Waktu di PD-nya ada satu anak Tuhan saya doakan khusus. Dia berkata, kok aku ini semua orang doaku bagus kok. Pak Johan kok beda sendiri. Ya, saya terlahir memang beda. Kenapa? Ya memang beda, mau diapain? Dia penasaran, dia cari saya ke Jakarta. Saya sampaikan nubuatan pesan Tuhan. Kejadian. Jam tangannya 400-500 juta, dijual anaknya 150, anaknya tidur di hotel sama cem-cemannya 1 bulan. Dia cari saya lagi. Kejadian Pak Johan. Terus cari saya. Saya nggak pernah ada. Kenapa? Lagi di Surabaya. Dia berkata lain ya, kok kejadian? Jadi sekali lagi, ukur dan uji segala sesuatu dari cara hidupnya, keluarganya, pembuktian buahnya, uji segala sesuatu. Jangan sampai serigala saudara kira domba. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang pintu Yesus. Pintu kasih karunia yang akan membawa kita menuai kelimpahan dari Tuhan. Marilah kita hidup lebih bersungguh-sungguh lagi jadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat menerima berkat Bapa Surgawi. Terbukalah tingkap-tingkap langit oleh anugerah Bapa Surgawi, semua berkat terbaik dalam kehidupan ini masuk dalam kapasitas hidup kita. Berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat kebahagiaan, dan Tuhan memelihara hidup kita dan mengisi semua kas rekening bank dan tabungan kita penuh melimpah dalam Kristus Yesus. Dan kuasa penghiburan Roh Kudus selalu ada atas keluarga kita. Kita terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.